Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rejeki, NPM 21420111 Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Adapun saya membuat video presentasi tentang makalah saya ini, yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Studi Islam dan dengan dosen pengampu Ibu Wajnah MA. Adapun judul makalah saya yaitu Islam sebagai Pengetahuan Ilmiah. Langsung saja, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian ilmu dan perbedaannya. Adapun ilmu pengetahuan atau sering disebut dengan sains terdiri dari seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk mencari dan menemukan pemahaman atas suatu permasalahan yang menjadi kajian dengan menggunakan seperangkat konsep dan teori dan dengan menggunakan seperangkat metode ilmiah yang objektif. Maka dari itu, sebuah ilmu pengetahuan secara hakiki harus dapat dijelaskan tentang apa yang menjadi objek kajiannya dan pengetahuan itu terbentuk dari apa yang membentuk batang tubuh dari pengetahuan tersebut. Adapun ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang objek telaahnya adalah dunia empiris dan proses mendapatkan pengetahuan tersebut itu menggunakan metode ilmiah, yang mana ilmu tersebut menggabungkan antara logika dengan pengetahuan dari fakta yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada pengetahuan. Di sini, menurut saya, dalam bahasa Inggris itu pengetahuan disebut dengan education. Adapun menurut Kamus Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, misalnya kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Yang ketiga ada filsafat. Filsafat secara etimologi atau secara bahasa itu disebut dengan filosofia, yang berarti cinta, dan sofia berarti kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan suatu kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, adapun secara harfiah, filsafat ini memiliki makna cinta terhadap suatu kebijaksanaan untuk memperoleh suatu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, adapun filsafat merupakan teori yang mendasari alam metafisika dan epistemologi yang merupakan cabang-cabang ilmu filsafat. Nah, yang selanjutnya ada metode ilmiah. Pengertian dari metode ilmiah itu merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban dari suatu masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Adapun penggunaan dari metode ilmiah ini memiliki tahap-tahapan. Yang pertama, menurut langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah sistematis ini maksudnya itu teratur dan terkontrol. Nah, ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kemudian mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah tersebut. Kemudian menyusun hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau selama proses penelitian itu berlangsung. Nah, setelah mengajukan hipotesis, kemudian menguji hipotesis tersebut. Nah, dengan melakukan percobaan atau penelitian. Baik, selanjutnya yaitu mengolah data atau hasil dari percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, kemudian data tidak boleh dipengaruhi dari subjektivitas lain yang dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja, tetapi harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian menguji kesimpulan. Nah, setelah melakukan penelitian tersebut, maka penelitian tersebut kesimpulannya itu harus diuji terlebih dahulu untuk
mendapatkan hasil yang benar-benar akurat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu mengomunikasikan hasil penelitian. Maksud dari mengomunikasikan hasil penelitian yaitu hasil penelitian kita tersebut dapat kita publikasikan ke publik untuk mendapatkan hasil atau tanggapan atau respon dari orang-orang terhadap penelitian kita tersebut. Apakah ada kekurangan atau apakah ada kritik dan saran yang ingin dimasukkan ke dalam penelitian kita tersebut, yang tentunya tujuannya itu untuk membangun agar penelitian kita untuk kedepannya itu dapat berjalan dengan sempurna. Berikutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan. Nah, klasifikasi atau pengelompokan dan karakteristik atau ciri-ciri dari ilmu dalam Islam tersebut akan kita jelaskan berikut ini. Menurut Al-Farabi, klasifikasi ilmu pengetahuan itu dibagi ke dalam beberapa komponen, yaitu yang pertama ada ilmu bahasa, kemudian ilmu logika, dan ilmu matematis, dan metafisika, kemudian ilmu politik, ilmu fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua ada menurut Al-Ghazali, yaitu yang pertama ilmu teoritis dan ilmu praktis. Yang kedua maksud dari ilmu teoritis di sini adalah ilmu yang menjadikan keadaan-keadaan yang wujud diketahuinya sebagaimana adanya. Nah, ilmu praktis ini berkenaan dengan tindakan-tindakan manusia untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi Islam itu merupakan sumber pengetahuan ilmiah. Maksudnya di sini yaitu agama Islam itu terdapat banyak sekali sumber-sumber pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan ilmiah. Contohnya seperti pada saat seseorang ingin membuat pesawat. Teori tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Quran, misalnya pada teori bagaimana burung itu terbang. Nah, dari situlah ilmuwan-ilmuwan itu mengambil teori atau mengambil ilmu pengetahuan untuk beliau membuat pesawat, bagaimana pesawat itu dapat terbang. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Makanya Islam itu disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan ilmiah. Karena dengan adanya ilmu-ilmu di dalam Al-Quran tersebut yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka para ilmuwan-ilmuwan ini mengkaji teori apa yang ada di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan ilmiah. Maka dari situ timbullah teori atau pengetahuan baru yang pada dasarnya dilandasi oleh Al-Quran yang sudah menjelaskan apa-apa saja teori-teori yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan ilmiah yang dapat berguna di dunia ini. Contohnya pada saat sekarang ini di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ilmu-ilmu tersebut memiliki dasar yang sebenarnya itu dari dalam Al-Quran sebagai sumber dari ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, demikianlah penjelasan dari materi dengan judul Islam sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dengan filsafat itu tidak dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan ini membutuhkan filsafat sebagai cara berpikir kritis dan mendalam atau secara radikal untuk memperoleh pengetahuan tersebut secara dengan benar atau memperoleh kebenaran sampai ke akar-akarnya sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, ilmu pengetahuan atau ilmu sains atau sering disebut dengan ilmu ilmiah tersebut itu merupakan memiliki dasar atau sumber yang berasal dari Al-Quran, yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ilmu-ilmu pengetahuan yang kemudian oleh para ilmuwan, oleh para orang-orang dijadikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah atau sains. Maka dari itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Mohon
maaf atas segala